Selamat sore dan shalom. Apa kabarnya saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus? Saya berdoa setiap dari kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan dan pemeliharaannya, dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Tapi bagi setiap saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan, saya berdoa kebenaran firman yang akan dinyatakan hari ini dan hadirat Tuhan yang akan Dia curahkan pada kita sebentar lagi, memberikan kita kekuatan dan pengharapan untuk tetap bersabar, bertekun, berjalan bersama Dia yang pasti akan membawa kita keluar dari setiap pergumulan kita sebagai pribadi yang lebih dari pemenang. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita bersama mendoakan wujud-wujud doa yang sudah disampaikan melalui tim doa kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mau berdoa untuk seorang yang meminta berkat keturunan. Bapa, kami percaya Engkau yang menciptakan manusia, Engkau yang memberikan perintah untuk berkembang biak memenuhi bumi Tuhan. Kami percaya untuk pasangan yang merindukan keturunan ini, Engkau akan berikan yang terbaik di waktu yang terbaik, seturut dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu. Kita juga berdoa untuk kesembuhan dari seorang ayah dan semoga memperoleh penguatan dalam proses pengobatan. Juga kesembuhan untuk seorang saudara yang sedang menderita penyakit COVID-19. Kami percaya Tuhan, Engkau tabib segala tabib, Engkau dokter segala dokter, kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang anggota keluarganya sedang sakit, bilur-bilur putra-Mu Yesus Kristus menyembuhkan mereka semua. Kami percaya mujizat masih ada, dan untuk setiap proses yang mungkin mereka memang perlu jalani, Kau yang berikan mereka kekuatan, Kau curahkan rahmat, Kau sertai juga tim dokter yang menangani mereka. Kita berdoa juga untuk kelancaran proses katekumen agar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk rahmat-Mu bagi jiwa yang baru ini, yang mau belajar untuk mengenal Engkau lebih dalam, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus yang pimpin dalam setiap proses katekumen yang dia jalani, supaya dia sungguh-sungguh mengenal Engkau secara pribadi. Dan kita juga berdoa untuk kelancaran usaha dan pekerjaan. Tuhan, kami percaya bahkan di masa krisis ini Engkau tetap Allah yang memelihara setiap dari anak-anak-Mu. Biar hikmat Kau berikan pada anak-Mu yang membutuhkan penyertaan di dalam usaha yang dia jalankan ini, dan biar usahanya ini boleh diberkati dengan luar biasa untuk menjadi berkat, dan biar nama-Mu boleh dipermuliakan. Juga kami berdoa untuk relasi-relasi. Ada saudari yang minta dimampukan melepaskan pengampunan bagi pasangan, dan dimampukan untuk meninggalkan relasi dengan orang yang salah. Tuhan, Engkau yang menciptakan kami, Engkau sendiri yang bersabda tidak baik manusia itu sendiri. Kami percaya Tuhan, Engkau mencintai setiap relasi yang sudah Kau rancangkan untuk setiap anak-anak-Mu. Mampukan Tuhan buat setiap saudara-saudari kami ini untuk mampu melepaskan pengampunan bila ada kesalahan dilakukan pasangannya. Juga mampukan kalau memang mereka sedang ada dalam relasi yang bukan berasal daripada memberikan mereka kekuatan untuk bisa melepaskan, karena kami percaya Kau sudah menyediakan yang terbaik, yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Pengantara kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Shalom fams, it's so nice to meet all of you. Walaupun kita masih virtual, tapi yang penting kita stay at home dan semuanya dalam perlindungan Tuhan. And I hope that you're all healthy and happy and full of His grace. Kita mau percaya bahwa kita harus terus memuji Tuhan di dalam segala kondisi. In good condition, we want to praise you, God. In good times, we want to praise your name. And even in harder times, we want to praise your name, God. Because we believe, kami percaya Tuhan, Engkau bertahta di setiap pujian kami. His name, open your voice now. We want to praise your name. Sing with me. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Come on, lift up your voice everyone and let us praise Him. Oh, praise
Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that testing of your faith produces perseverance. Amen. Kami percaya Tuhan, kalau kami masih hidup, kalau kami bernapas Tuhan hari ini semua karena kasih-Mu saja Tuhan, karena karunia-Mu. It's all because of your amazing grace. We believe, oh God, that you're a sovereign God. Engkau Allah yang berdaulat Tuhan. Engkau Allah yang perkasa. And we are all saved by your grace and your grace only. Oh, these pieces broken and scattered, in mercy gather
to you in repentance, God. We need your grace right now, oh Lord Jesus. By the power of your blood, Lord Jesus, rescue us, Lord Jesus. Oh, we open our hearts to your grace, oh Lord. Sing with me, church. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. I can see you now. I can see the love. I can see your love in me. Laying yourself down and raising up the broken to life. I can see you now. Oh, we can see your love, Lord Jesus. We receive your love. Oh, Lord Jesus, laying yourself down, raising up the broken to life. You died for us so that we will be saved. By your blood, Jesus, we are redeemed. You raised the broken, Lord. You heal the broken hearted. Kau Allah yang dekat, Tuhan. Kami tahu Engkau berada bersama dengan kami, Tuhan. Terlebih Tuhan di saat kami lemah, Tuhan. Terlebih Tuhan di saat kami rapuh, Tuhan. Di saat-saat seperti ini, Tuhan, kami butuh Engkau lebih, Tuhan. Kami butuh Engkau, Tuhan. Karena Engkau Allah yang penuh dengan kasih. Engkau memeluk kami, Tuhan, di dalam kerapuhan kami. And we believe, Lord, that you will give us strength. Saat ini, Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi, Tuhan, ke dalam hadirat. Kami mau jujur, Tuhan. Kami takut, Tuhan, saat ini, Tuhan. Karena ketidakpastian, Tuhan, yang terjadi. Karena semua yang kami rasakan, semua yang kami lihat, Tuhan, di sekitar kami ini, Tuhan, ini semua tidak normal, Tuhan. Tapi kami percaya, Tuhan, bahwa Engkau Allah yang mengenal setiap pribadi kami. Sampai ke detil yang paling dalam, Tuhan, Engkau tahu kami, Tuhan.
kita buka hati, kita angkat tangan kita. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, Yesus, harapanku, sumber kedamaian yang melampaui segala pengertian kami, Tuhan. Kami tahu Engkau sumber damai kami. Hadirat-Mu, Tuhan. Hanya Engkau yang mengerti kami, Tuhan. Hanya Engkau yang tahu segala detil dari kehidupan kami. Sampai ke kedalaman hati kami, Tuhan, Engkau tahu, Tuhan. Saat ini, Tuhan, kami mohon Engkau bawa kami, Tuhan, lebih dalam lagi. Karena kami perlu Engkau. Setiap menit, setiap detik kehidupan kami perlu Engkau, Tuhan. Oh Tuhan, kami perlu kasih-Mu. Kami perlu belas kasih-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu, Tuhan. Damai-Mu, Tuhan. Di saat kami tidak punya lagi kata-kata, Tuhan, kami mau memuji Engkau, Tuhan. Karena Engkau yang bertahta, Tuhan, di atas setiap pujian kami. Kami percaya Engkau, Tuhan, yang berdaulat, Tuhan, atas setiap pribadi. Hanya Engkau. Mari kita nyanyikan sama-sama. Pribadi yang mengenal hatiku. Yes, Lord. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Oh, tinggal dalam-Mu, tinggal
Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Saya berdoa semoga hadirat Tuhan yang sudah Dia nyatakan lewat pujian penyembahan tadi melawat Anda dimanapun Anda berada, memberikan Anda hikmat, kekuatan, dan menyiapkan hati Anda untuk kebenaran firman-Nya yang sebentar lagi akan diberitakan, yang pasti akan memberkati kita semua. Sebelum kita mulai pemberitaan firman hari ini, mari kita mendoakan bersama-sama doa favorit kita. Dengan penuh iman, mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Say, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing, and miracle. Today I open myself to God's words so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing the world in Jesus' name. Amen. Mari kita angkat tangan kita dan hormati bersama kebenaran firman Tuhan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Matius, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 4. Mari kita baca bersama-sama. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Kita memasuki minggu yang kedua dari tema besar kita bulan ini yang berjudul Heart Detox. Kata detox ini sekarang lagi sangat populer. Hampir setiap hari kalau saya buka Insta saya, selalu ada yang post di story-nya gambar before dan after. Banyak orang berlomba-lomba mengubah pola makannya, mengubah pola istirahatnya, pola olahraganya. Bukan hanya sekedar supaya punya bentuk tubuh yang lebih baik, tapi supaya tubuh ini lebih sehat, supaya punya imunitas yang lebih tinggi, supaya tidak terpapar oleh virus COVID-19. Dan saya nggak bilang merawat tubuh itu nggak penting. Firman Tuhan sendiri berkata, tubuh kita adalah bait Allah. Tapi rasa aman, damai, sejahtera, sukacita yang sejati itu nggak bisa hanya diperoleh dengan kesehatan fisik, atau kesehatan finansial, atau kesehatan relasi kita dengan sesama manusia. Itu semua penting. Tapi yang terpenting, yang bisa memberikan damai sejahtera yang sejati, shalom yang sejati dalam hati kita, adalah ketika kita punya relasi yang benar dengan Tuhan. Ketika hati kita ini benar. Karena itu kita perlu membuka hati kita untuk didetoks. Minggu lalu kita udah belajar tentang pertobatan. Mendetoksifikasi hati kita dari dosa, dari kebiasaan buruk. Minggu ini kita akan belajar lebih dalam lagi. Kita akan melihat masih sama seperti minggu lalu dari seorang Yohanes Pembaptis. Minggu lalu kita belajar melalui pesannya, nasihatnya. Kita akan belajar dari cara hidupnya. Kita akan bersama-sama lihat ketika kita punya hati yang benar yang mau diproses sama Tuhan. Selain menerima damai, sejahtera, dan sukacita, kita pun akan ditransformasi. Jadi pribadi yang bisa menginspirasi orang lain. Bahkan di tengah masa sulit seperti ini. Karena itu mari kita buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan saya percaya setiap dari kita yang mau menerimanya dengan hati yang terbuka, mengizinkan Tuhan bekerja dan mengaplikasikannya dalam hidup kita sehari-hari, kita akan diubahkan jadi pribadi yang luar biasa, menjadi berkat, menjadi terang, menjadi pengharapan. Karena ada sumber pengharapan sejati yaitu Kristus yang tinggal dalam hati kita. Anda siap untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini? Mari kita angkat tangan kita dan hormati kebenaran firman-Nya. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Saudara-saudaraku yang terkasih, di tengah masa pandemi ini, hampir sudah berjalan sekitar 2 tahun ya,
Saya melihat ada satu fenomena di mana banyak saudara-saudari saya, teman-teman saya yang tadinya bahkan nggak pernah berdoa atau minta didoakan. Tiba-tiba jadi religius sekali. Sampai ngepost di Instastory, tolong doakan. Nge-WhatsApp, tolong doakan. Juga banyak yang tadinya udah nggak pernah berdoa, tiba-tiba jadi rajin ngepost novena ini, novena itu. Ngepost pesan-pesan berantai tentang berdoa untuk ini, berdoa untuk itu. Kayaknya sepanjang masa saya hidup, bahkan dari sebelum saya bertobat, saya belum pernah melihat dunia ini jadi religius seperti sekarang ini. Begitu banyak orang mencari Tuhan. Tapi, saya bukan menghakimi. Kenyataan, karena ada banyak dari orang-orang ini yang sebelum terjadi pandemi seperti sekarang ini, mereka memang belum kenal Tuhan secara pribadi. Mereka datang mencari Tuhan, datang kepada Tuhan dengan mentalitas yang sepertinya pesimis. Karena kita akan sering mendengar yang kita bisa lakukan sekarang hanya berdoa. Cuman berserah pada Tuhan. Seolah-olah berdoa dan berserah pada Tuhan itu adalah opsi terakhir. Adalah satu pilihan yang hasilnya itu paling minimalis. Karena kalau kita, banyak orang berpikiran kalau sudah mengusahakan dan kekuatan sendiri, hasilnya akan lebih sesuai dengan yang diharapkan. Seolah-olah datang pada Tuhan itu selalu diawali dengan kata cuma dan hanya. Padahal kalau kita kenal sama Tuhan secara pribadi, kalau kita tahu kebenaran firman-Nya dan janjinya, berdoa dan berserah itu bukan cuman, bukan hanya, bukan opsi terakhir. Justru itu adalah hal terbaik yang harusnya paling pertama kita lakukan ketika berhadapan dengan suatu pergumulan atau kita mau memulai sesuatu yang penting. Banyak orang sekarang datang kepada Tuhan, mencari Tuhan hanya sekedar untuk mencari rasa damai sesaat. Dari kegelisahan dan ketakutannya mereka udah gak bisa apa-apa, mereka coba berdoa. Dan karena Tuhan baik, Dia menyatakan hadiratnya, orang itu bisa merasakan ketenangan. Tapi setelah keluar dari ruang doanya, dia kembali pada hidupnya yang dipenuhi kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran akan ketidakpastian yang saat ini sedang terjadi. Kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan di 1 Korintus 2 ayat 9, melalui Rasul Paulus, Tuhan berkata, seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita mau datang pada Tuhan dengan hati yang benar, yang mau didetoks, mau dikoreksi, mau diproses, Tuhan bisa menyediakan more than you can imagine. Banyak orang datang dengan mentalitas pesimis, hanya ingin mendapatkan rasa damai sesaat ketika sedang berdoa. Tapi kedamaian sejati yang Tuhan berikan pada hati anak-anaknya yang mau Dia proses, yang Dia ubahkan, bukan hanya memberikan kedamaian sesaat, akan memberikan shalom yang sejati yang Tuhan Yesus sendiri sudah janjikan, tidak bisa diambil oleh dunia. Dan lebih daripada itu, rasa damai dari Tuhan itu akan memberikan kita purpose, akan membantu kita menemukan siapa diri kita yang sebenarnya di mata Dia, akan mempengaruhi pola pikir kita, tindakan kita, perkataan kita, respon kita terhadap masalah. Hati yang diubahkan akan berpengaruh pada semua itu. Kita bukan hanya sekedar jadi pribadi yang punya rasa aman, yang semu, yang fana, tapi kita jadi pribadi yang aman dalam Tuhan, dan tindakan kita, action kita akan bisa menginspirasi, akan membuat orang bisa kenal siapa Yesus melalui kehidupan kita. God's peace will give you purpose. Seperti tokoh yang akan kita selami kita pelajari selama sebulan ini. Yohanes Pembaptis adalah tokoh yang sangat inspiring. Kalau kita lihat kondisi masyarakat Yahudi pada waktu itu, nggak jauh beda loh sama dengan dunia sekarang ini yang sedang dilanda pandemi. Mereka sedang dijajah oleh Kekaisaran Romawi. Dan dijajah oleh pemerintah Romawi itu nggak main-main, Bapak Ibu Saudara. Masyarakat Yahudi pada zaman itu, mereka harus membayar pajak yang tarifnya bisa ditentukan sesuka hati oleh para pemungut cukai. Mereka nggak tahu mereka akan dipalakin berapa hasil penghasilan mereka oleh pemerintah Romawi. Yang kedua, warga Romawi itu, orang yang punya KTP Romawi, kalau jalan, misalnya dia lagi bawa barang atau apa, ketemu warga jajahan, ketemu orang Yahudi, mereka bisa suruh, kamu angkutin barang aku. Dan kalau nggak mau, orang itu bisa ditangkap. Itu kewajiban mereka sebagai warga jajahan.
Dan yang ketiga, tentara-tentara Romawi, mereka bisa membunuh siapa aja orang jajahan itu sesuka hati mereka, tidak terikat oleh hukum apapun. Mereka bisa dengan sesuka hati, nggak suka sama orang, tuduh melakukan pemberontakan. Mereka bisa tangkap, mereka bisa salibkan. Sungguh keadaan yang sangat tersiksa dan ini yang sangat mirip. Masyarakat Yahudi percaya Mesias yang dijanjikan di perjanjian lama itu akan datang dan membebaskan mereka dari penindasan kekaisaran Romawi pada masa itu. Begitu banyak orang menantikan Mesias, tapi Mesiasnya nggak datang-datang. Penjajahnya terus ada, seperti kita mungkin banyak yang menantikan kapan pandemi ini berakhir, karena sepertinya nggak berakhir-berakhir. Jadi situasi yang penuh ketidakpastian, penuh kekecewaan, penuh penantian yang nggak berujung. Itulah situasi masyarakat Yahudi pada waktu itu. Lalu muncullah seorang Yohanes Pembaptis, di mana masyarakat kondisinya lagi seperti itu. Tapi dia diurapi Tuhan dengan begitu luar biasa, sehingga melalui sermonnya, melalui pesan yang dia sampaikan, ada begitu banyak orang-orang yang mau bertobat, meninggalkan gaya hidup yang lama, merubah diri mereka jadi pribadi yang lebih baik, meninggalkan kebiasaan buruk mereka. Jadi seorang tokoh yang menginspirasi karena dia memang diutus, diurapi untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Jadi dia tuh benar-benar dipakai secara luar biasa di tengah masa yang luar biasa tidak nyaman untuk masyarakat Yahudi. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia bisa menemukan panggilan dia. Dia bisa menemukan siapa dia, jati diri dia di mata Tuhan itu siapa. Kita bisa lihat di Yohanes 1 ayat 22 sampai 23. Ketika dia sedang berkhotbah, orang Farisi bertanya, "Kamu tuh siapa? Apa kamu tuh Mesias yang dijanjikan?" Karena kayaknya spektakuler banget gitu. Dia tobat, orang mau dibaptis bertobat. Tapi dia tahu siapa dia. Ketika orang Farisi bertanya, "Siapakah engkau?" Ayat 22, "Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Dan dia berkata, jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Yohanes Pembaptis bisa menemukan siapa dia, jati dirinya, melalui kebenaran firman Tuhan. Dan inilah sesuatu yang penting dan yang Tuhan sediakan. Kalau kita mau punya hati yang mau dikoreksi, didetoks, diproses sama Tuhan, kita bisa menemukan siapa diri kita di mata Tuhan. Dan di mata Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua adalah pribadi yang luar biasa. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, itu kan kayaknya ngawang, gambar dan rupa Allah. Itu seperti apa? Manusia yang seperti gambar dan rupa Allah, yang benar-benar serupa dengan gambar dan rupa Allah siapa? Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, Saudara. Itulah rancangan Tuhan buat kita. Supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua punya karakter, kuasa, dan kasih seperti Tuhan Yesus. Di kantor, di keluarga, dimanapun Dia menempatkan kita. Jadi pribadi yang inspiring, jadi pribadi yang memberkati, bahkan, atau mungkin terutama, di tengah masa yang sulit seperti sekarang ini. Nah, tapi untuk menemukan siapa diri kita di hadapan Tuhan, menemukan panggilan kita, menemukan jati diri kita, hati kita ini harus diproses. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, minggu lalu kita belajar salah satu proses yang penting adalah pertobatan, di mana kita meninggalkan cara hidup yang lama, kebiasaan buruk, dan lain sebagainya. Kita akan lihat lebih dalam. Setiap kebiasaan buruk, setiap dosa yang bahkan sudah menjadi kebiasaan kita, itu ada akarnya. Dan akarnya itulah yang kita sebut di firman Tuhan disebut sebagai manusia lama. Gereja Katolik percaya akan ada yang namanya kecenderungan manusia untuk berdosa. Ketika kita dibaptis menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibersihkan dari dosa asal. Ya, Roh Kudus bertahta dalam hati kita. Ya, tapi yang namanya kecenderungan untuk berdosa itu masih ada. Rasul Paulus menyebut itu sebagai kedagingan. Dan di suratnya kepada jemaat di Efesus 4 ayat 21 sampai 24, Rasul Paulus memberikan pesan kepada jemaat di Efesus. "Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus." Ini kepada orang-orang yang sudah dibaptis
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan garis bawahi manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Tema Feast at Home kita hari ini berjudul Face Yourself, menghadapi diri kita. Kita harus mengizinkan Tuhan untuk memproses hati kita supaya kita bisa benar-benar meninggalkan manusia lama kita. Apa itu manusia lama? Karena kita punya kecenderungan untuk berdosa dan ada periode di mana kita belum mengenal menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, ada pola pikir, ada kebiasaan, ada sifat-sifat kita yang terbentuk dari masa-masa itu. Tapi ada juga orang yang mungkin dari lahir, orang tuanya itu sudah hidup baru dalam Tuhan, tapi kan dia juga masih pergi ke sekolah, masih bergaul, masih nonton TV, masih dengar lagu. Ada begitu banyak pengaruh dari dunia ini yang tanda kutip sifatnya merangsang kecenderungan kita untuk berdosa itu. Seperti godaan. Dan sebelum kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, hidup kita yang dikontrol oleh kedagingan itu membentuk pola pikir kita, kebiasaan kita, sifat-sifat kita. Dan itulah yang oleh Rasul Paulus disebut sebagai manusia lama. Nah, selama warisan peninggalan dari manusia lama itu masih kita biarkan ada dalam hati kita, tidak kita detox bersama Tuhan, kita akan sulit menemukan yang namanya damai, sejahtera, dan sukacita. Dan kita akan sulit menemukan purpose, tujuan, panggilan yang sudah Tuhan tanamkan di dalam hati kita. Makanya hari ini kita mau belajar dari Yohanes Pembaptis. Gimana sih dia bisa menemukan purpose-nya dia dalam Tuhan? Karena setelah damai sejahtera, ada purpose yang Tuhan sediakan. Dan kita akan lihat simple dari cara hidupnya. Matius 3 ayat 4 mencatat cara hidup Yohanes Pembaptis. Matius 3 ayat 4 tadi sudah dibacakan. Yohanes pakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu Tuhan. Nah, apa yang menarik di sini? Yang menarik adalah kalau kita baca di Injil Lukas mengenai kehamilan ibunya Yohanes Pembaptis, kita akan tahu Yohanes Pembaptis ini datang dari keluarga kaya. Papahnya itu imam bait Allah. Nah, imam bait Allah bahkan di masa penjajahan oleh pemerintahan Romawi seperti ini, hidupnya itu luxury loh Bapak Ibu Saudara. Karena masyarakat Yahudi ini begitu taat akan hukum Taurat, mereka tetap setia walaupun kena pajak yang tinggi, sebagian besar tetap setia memberikan perpuluhan kepada imam di bait Allah. Mereka ini dapat fixed income dari setiap masyarakat Yahudi yang lain, keluarga imam ini. Lalu mereka tuh bisa makan daging. Setiap hari, hukum Taurat mengharuskan ada persembahan pagi dan malam. Dan sebagian dari daging persembahan itu adalah diberikan untuk keluarga imam. Jadi mereka tuh hidupnya tuh luxury. Dan Yohanes Pembaptis lahir dari background keluarga yang seperti ini. Tapi kalau kita baca tadi di ayat 4 ketika sudah dewasa, dia muncul pakai jubah bulu unta. Bulu unta itu kasar, gatal, nggak enak ke kulit. Ikat pinggang kulit dan makannya tuh belalang dan madu hutan. Padahal kalau imam di bait Allah, kalau kita baca pakaiannya itu secara detail di perjanjian lama, mereka itu pakai baju bagus banget dari kain yang enak dan nyaman banget. Dan ya seperti yang saya bilang, mereka itu tiap hari bisa makan kambing atau domba. Mungkin punya kuasa urapan dari Tuhan sehingga nggak kena kolesterol ya. Karena kan persembahan bangsa Israel itu kambing atau domba. Tiap hari kambing, domba, kambing, domba. Tapi Harun itu tidak meninggal karena kolesterol. Ya, kita kembali ke sermon. Mereka hidup nyaman, keluarganya nyaman. Dan sifat keimamatan itu bisa diwariskan. Jadi harusnya Yohanes Pembaptis, papanya imam, dia pun hidup dalam kenyamanan. Tapi kita lihat di ayat ketiga, Matius ayat ketiga, dia muncul membawa pesan dari Tuhan, membawa pengurapan dari Tuhan, membawa pesan pertobatan, bukan dalam kenyamanan. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita mau Tuhan memproses kita, kalau kita mau menemukan shalom, damai sejahtera, sukacita yang sejati, kalau kita mau menemukan panggilan Tuhan bagi kita, seperti ayat pertama
Di pasal yang ketiga, Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun. Kita nggak akan bisa menemukan itu di zona nyaman kita. Kita bisa temukan in the wilderness, di padang gurun. Ketika kita keluar dari zona nyaman kita, ketika kita izinkan, kalau Tuhan sudah memanggil kita untuk keluar dari zona nyaman itu bicara tentang bagaimana ketika kita masih belum mengenal Tuhan, cara kita meresponi masalah, kebiasaan kita, cara kita bekerja, cara kita berelasi, yang kita udah nyaman, apalagi kalau itu dalamnya udah ada dosa. Karena kalau dulu saya stres, nyamannya saya adalah lari ke minuman keras atau ke night club, ngerokok sehari mungkin 4-5 bungkus atau mabuk-mabukan. Itu zona nyaman saya dulu. Itu cara saya menanggulangi stres dari tempat kerja. Tapi Tuhan panggil saya untuk tinggalkan itu. Kalau kita mau menemukan siapa diri kita di mata Tuhan, kalau kita mau dapat damai sejahtera yang sejati, we must go to the wilderness. Berani dibawa Tuhan keluar dari zona nyaman. Berani untuk bayar harga. Ada harga yang harus dibayar. Kristus sudah membayar harga yang ultimate, nyawanya, untuk menebus dosa kita. Tapi kita anak-anaknya, ada harga yang harus kita bayar kalau kita mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, menerima kuasa dan pengurapan dari Dia untuk melakukan perkara yang besar. Nggak setengah-setengah. Ada harga yang harus dibayar. In the wilderness. Ketika kita mau keluar dari kenyamanan yang apalagi mungkin sebagian besar kenyamanan itu didapat dari dosa. In the wilderness juga bicara tentang di mana kita bisa menemukan Tuhan dalam hati kita. In the wilderness bicara ketika kita mau melepaskan sesuatu yang mungkin bikin kita nyaman, tapi secara sementara menggantinya dengan sesuatu yang bikin kita lebih dekat sama Tuhan. Sebagai contoh, ada orang yang kalau pagi-pagi bangun itu, hal pertama yang dia cek adalah sosial media dia. Pengen lihat kehidupan orang lain, atau pengen lihat ada berapa banyak orang nge-like postnya. Ada orang yang baru-baru bangun pagi, hal pertama yang dilakukan adalah cek email. Itulah yang bikin dia nyaman. Kerjaan. Ada yang nyaman dengan sosial media, ada yang nyaman dengan kerjaan. Atau ada orang yang pagi-pagi bangun, langsung bikin kopi. Segelas kopi dulu tiap pagi setelah bangun. Itulah yang memberikan dia kenyamanan. How about mengganti itu dengan wilderness? Gimana kalau kita lepaskan sosial media, atau pekerjaan kita, atau kopi kita ketika kita bangun pagi atau ketika mau tidur, dan ganti itu dengan datang ke hadirat Tuhan. Padang gurun rohani bukan berarti semua harus meninggalkan keluarganya terus ganti baju pakai bulu unta. Susah juga kayak sekarang kalau cari pakaian dari bulu unta. Kalau ikat pinggang kulit ya masih ada ya, makan belalang masih bisa. Bukan itu secara harafiah, tapi sikap hati kita, di mana kita mau hal-hal yang tadinya memuaskan dahaga kita, tapi secara duniawi kita gantikan dengan doa. Datang ke hadirat Tuhan. Nah, ini ada salah satu cara metode doa yang aplikatif yang diajarkan oleh Santo Ignatius dari Loyola. Namanya daily examen. Dan kita bisa lakukan itu sehari 1 atau 2 kali. Masuklah ke padang gurun. Momen dimana ketika kita biasa buka sosial media, atau ketika kita mungkin WhatsApp, chatting, tapi ngobrolnya nggak penting, momen kita relax, coba diambil 10 menit sehari 1 atau 2 kali lakukan ini. Memasuki padang gurun. Mungkin hati kita ini udah gatel pengen lihat sosmed, atau mungkin ada teman-teman yang terbiasa sehari sampai 4 atau 5 kali minum segelas kopi dulu. Coba momen-momen di mana Anda mencari kelegaan secara duniawi itu disisihkan sedikit, diganti dengan masuk ke padang gurun rohani ini. Datang pada Tuhan. Dan di daily examen ini, Santo Ignatius dari Loyola mengajarkan kita untuk ngobrol sama Tuhan. Ngobrolnya itu ada 3 poin. Jadi ini sifatnya casual, datang pada Tuhan seperti seorang anak datang pada bapaknya. Datang pada Roh Kudus seperti seorang sahabat, bukan yang dengan kata-kata yang formal, tapi casual. Menenangkan diri, mungkin bisa diawali dengan dengar musik pujian, berdoa menyembah Tuhan. Lalu lakukan 3 poin ini. Yang pertama adalah bawalah hati yang bersyukur. Saudara-saudaraku yang terkasih, hati yang bersyukur ini efeknya luar biasa, apalagi di masa pandemi seperti ini. Di tengah semua ketidakpastian, pergumulan yang kita hadapi, kalau kita mau merenungkan, kebaikan Tuhan itu setiap hari tetap ada kok. Cuman kadang kita nggak mau ambil waktu untuk masuk ke padang gurun, untuk merenung, untuk ingat. Kita fokus
Seperti kalau kita lihat donat, kita hanya fokus di bolongnya itu loh. Padahal kan sekelilingnya ada adonannya. Ini pesan dari seorang hamba Tuhan yang sangat ngena sama saya. Jangan punya mentalitas donat, cuma lihat bolongnya aja. Itu adonannya ada. Kita lihat masalah kita lihat sesuatu yang belum selesai, kita lupa ada adonannya. Hal-hal lain yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Coba direnungkan, syukuri, dan ucapkan makasih secara formal sama Tuhan. Secara casual, sorry. Kayak kita, Tuhan, makasih ya, aku masih ada kerjaan. Walaupun mungkin bosnya bikin sebel, partnernya bikin sebel, customer bikin sebel. Hey, kamu masih bekerja loh. Atau mungkin ada yang sekarang lagi kena pandemi, kena COVID. Tuhan, makasih hari ini aku masih bisa hidup walaupun aku lagi sakit. Makasih aku masih punya penghasilan. Makasih mungkin aku masih punya tempat untuk dirawat di rumah atau mungkin di rumah sakit. Carilah sesuatu yang bisa disyukuri. Fokus dulu ke apa yang sudah Tuhan berikan. Kebaikan Tuhan itu selalu ada, selalu nyata. Dan kalau hidup kita begitu berantakannya, minimal kita bisa ingat. Dia sudah sediakan kunci untuk masuk ke surga. Dia sudah tebus, yaitu dengan darahnya yang mahal. Seberapa sering kita bersyukur untuk keselamatan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Makanya firman Tuhan Daud yang sangat mengenal hati Tuhan bilang, mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Kalau kita mau berelasi sama Tuhan, first thing first, bersyukur. Miliki hati yang bersyukur. Nah, setelah bersyukur ini luar biasa. Tapi kalau kita bisa dapat 3, kenapa kita cuma ambil 1? Setelah bersyukur, inilah yang penting, poin utama dari share saya hari ini. Milikilah hati yang bersyukur. Lalu setelah kita ngobrol, bilang makasih, kamsia sama Tuhan. Yang kedua adalah bawalah hati yang berserah. Surrender. Ini bukan tentang curhat tentang masalah kita loh. Kalau kita udah bersyukur, kalau kita mau punya seperti yang Ko David bahas minggu lalu, kunci untuk menerima mercy from God adalah humility. Kalau kita menjalani satu proses setiap hari di mana hati kita bisa semakin hari dibuat semakin humble, you need to surrender your weakness to God. Jadi setelah ngobrol sama Tuhan, bersyukur, makasih Tuhan, ini itu, coba renungkan bersama Tuhan. Dari terakhir kita doa ke sekarang kita doa, coba direview dan minta Tuhan tunjukkan apa perkataan, perbuatan, bahkan pikiran dan perasaan kita yang sebenarnya itu nggak oke di mata Tuhan. Kalau ada Roh Kudus dalam hati kita, pasti ingat deh. Aku ngomong kotor nih pas lagi kayak begini. Mungkin cowok-cowok gitu ya, lihat cewek yang secara fisik aduhai, terus pikirannya mulai kemana-mana. Atau mungkin korupsi kecil-kecilan di kantor, korupsi waktu gitu. Apalagi sekarang WFH gitu kan, mungkin diseling dulu main game atau nonton TV karena lagi nggak ada kerjaan. Ini juga tamparan yang keras dari Tuhan untuk saya sendiri. Kadang saya pun kalau lagi WFH kecolongan gitu, kadang nggak ada kerjaan, ya udah nyantai dulu gitu. Hal-hal seperti itu coba direnungkan dan kita akan sadar. Itu akan sangat menghumblekan kita. Karena yang pertama kita ingat kebaikan Tuhan, yang kedua kita ingat kelemahan, kesalahan kita. Ternyata dengan segudang kesalahan yang kita lakukan, Tuhan tetap memberkati dan menyertai kita. Dan surrender your weakness to God. Surrender your sin to God. Minta maaf Tuhan, maaf aku punya pikiran seperti ini Tuhan, maaf aku berkata-kata seperti ini, minta maaf. Bapak Ibu Saudara, kita sering mendengar message sermon yang berkata tentang kasihi diri kita sendiri. Tapi kalau kita nggak berhati-hati, kata mengasihi diri sendiri ini kadang-kadang dijadikan alasan untuk udah tahu kebiasaanku jelek. Udah tahu aku tukang marah-marah, tapi aku mengasihi diriku sendiri. Aku mencintai diriku yang marah-marah ini apa adanya. Tuhan pun menerima aku, jadi kalau orang nggak menerima aku karena aku suka marah-marah, karena mungkin aku sering ngomong kotor, atau mungkin karena aku orang yang selalu cari perhatian, yang nggak masalah orang itu nggak suka aku, yang penting Tuhan menerima aku. Itu bukan mengasihi diri, itu tidak bertanggung jawab. Mengasihi diri adalah ketika kita sadar akan kelemahan kita. Mengasihi diri di mata Tuhan adalah ketika sadar akan kelemahan kita, tapi kita mau serahkan itu sama Tuhan. Bukan dijadikan pembenaran untuk terus-terusan hidup di dalam kesalahan. Di mana dosa begitu besar, kasih Tuhan semakin besar. Ya udah kita berdosa aja terus supaya kita makin merasakan pengampunan Tuhan. Itu sesat, kata Rasul Paulus. Ketika kita mengevaluasi diri kita bersama Roh Kudus dalam doa itu, ketika kita sadar akan kelemahan kita, serahkan sama Tuhan. Tuhan bisa tunjukkan kenapa kita masih sering ngelakuin dosa yang itu.
di mana, dan dia bisa kasih hikmat gimana kita menanggulanginya. Dituruti Bapak Ibu Saudara. Seperti saya, salah satu kelemahan saya ini orang yang gampang kecanduan. Karena dulu ada masa di mana di manusia lama, ketika keluarga saya belum kenal Tuhan, saya di-abuse, mengalami neglect. Jadi hati saya ini tuh gampang haus. Jadi dulu di manusia lama saya tuh gampang sekali kecanduan dengan segala sesuatu yang sifatnya adiktif. Baik game, rokok, minuman keras, narkoba, judi, dan lain sebagainya. Mudah sekali kecanduan. Hati saya ini gampang haus. Makanya kalau udah pacaran dulu tuh paling gampang jadi bucin. Banyak dramanya dulu. Dan itu kelemahan saya tahu. Tapi Roh Kudus kasih hikmat. Karena kamu gampang haus, setiap haus, ya minumlah dari sumber air yang sejati. Ketika kamu stres, biasa kamu langsung minum minuman keras. Datang sama Tuhan. Jadi sifat saya yang gampang haus ini, Tuhan latih. Supaya saya bisa cari dia lebih lagi. Berdoa lebih, merenungkan firman Tuhan lebih, dan ini proses sampai sekarang. Ada masa di mana saya juga lengah, akhirnya saya malah stres, main game sampai berjam-jam. Ada masa di mana saya jatuh seperti itu. Tapi kalau kita mau lakukan ini setiap hari, ke padang gurun, datang sama Tuhan, memberikan hati untuk dikoreksi, Tuhan bisa ingetin lagi. Cari aku. Karena yang namanya game itu, yang namanya TV itu, hanya akan memberikan kepuasan sesaat. Tapi udah gitu sukacitanya akan hilang, kamu bisa balik kecanduan lagi. Nah, itulah. Jadi setiap kelemahan-kelemahan kita kalau dengan hikmat dari Roh Kudus, itu Tuhan bisa pakai untuk mendekatkan kita kepada Dia. Dia bisa pakai dengan berbagai cara, ada begitu banyak contoh. But we need to surrender it to God. Mengakui ada kelemahan, menyerahkannya sama Tuhan. That's about surrender. Dan yang terakhir, ini juga sangat penting, discernment. Karena kalau kita bersyukur, bagus. Menyerahkan kelemahan kita, bagus. Tapi setelah beres doa, ya udah jalanin hidup seperti biasa lagi. Nggak akan ada perubahan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kita akan ngelakuin kesalahan yang sama yang akhirnya menyebabkan sukacita damai sejahtera itu hilang lagi. Kita nggak akan menemukan panggilan siapa kita di mata Tuhan dan apa tujuan yang Tuhan mau berikan. Kita perlu sikap hati yang ketiga, discernment. Yaitu ketika kita, Tuhan, setelah aku berdoa ini, apa yang kamu mau dari aku, Tuhan? Mungkin kita doanya pagi-pagi. Di kantor aku ngapain aja, Tuhan? Aku WFH sama keluarga aku ngapain aja, Tuhan? Pekerjaan aku ngapain aja? Discernment. Izinkan waktunya Tuhan berbicara. Hari itu kamu ngapain aja? Saya sangat terinspirasi dengan mentor saya, MD. Waktu pertama kita kenal, di awal proses pemuritan kita, dia bilang, MD akan masuk kamar dan berdoa dan gak akan keluar dari kamar sebelum Tuhan Yesus kasih tahu hari itu beliau harus ngapain. Itulah sikap hati yang benar-benar mau dibentuk. Karena kalau kita menjalani hidup day by day, mencari kehendak Tuhan dan melakukannya, perlahan tapi pasti kita akan menemukan di mata Tuhan, siapa sih diri kita itu sebenarnya. Makanya temanya face yourself. Kita seringkali memandang diri kita dari kacamata manusia lama. Kita yang pemarah, kita yang baperan, kita yang caper, dan lain sebagainya. Tapi di mata Tuhan, Dia punya versi yang berbeda di mana kita itu seperti Kristus. Di mana setiap kelemahan maupun kelebihan kita sebagai manusia bisa dioptimalkan sama Dia. Dipakai sedemikian rupa sampai kita bisa jadi seperti Tuhan Yesus. Di pekerjaan kita, di keluarga kita. Seperti Yohanes Pembaptis. Di tengah masyarakat Yahudi yang penuh dengan penderitaan dan ketidakpastian, dia bisa menginspirasi orang untuk bertobat. Dia bisa dipakai menyiapkan jalan bagi juru selamat kita. Nah, tapi setelah kita melakukan ini semua, setelah kita berdoa, setelah kita tahu, setelah kita bersyukur sama Tuhan, setelah kita menyerahkan kelemahan kita, mengevaluasi diri bersama Roh Kudus, setelah kita tahu apa yang harus kita lakukan, ya keluar dari ruang doa, kembali ke pekerjaan kita, ke keluarga kita. Inilah yang harus dilakukan. Keep doing the right thing. Yang udah Tuhan kasih tahu, lakukanlah itu. Karena kalau nggak diaplikasikan yang percuma aja. Karena Tuhan itu memproses kita. Emang Dia memulai dari hati kita. Tapi Dia juga ingin campur tangan. Ingin ada perubahan, ada transformasi dalam kehidupan kita yang nyata sehari-hari. Seperti Yohanes Pembaptis, dia ke padang gurun dulu. Dia membiasakan diri karena waktu kecil biasa pakai baju sutra, sekarang dia pakai jubah bulu unta. Dia beradaptasi dulu, dia berdoa, dan akhirnya dia menemukan panggilan Tuhan. Dari padang gurun, dia kembali ke kota dan ke sungai Yordan,
dan menyerukan pesan pertobatan, kita pun harus tetap keep doing the right thing dalam situasi yang gak mudah. Ikut Tuhan itu, Kitab Wahyu bicara, gak ada yang namanya suam-suam kuku, panas atau dingin. Gak ada yang namanya kompromi, gak ada yang namanya gray area. Ada begitu banyak orang sharing sama saya, mungkin karena masalah pekerjaan, masalah relasi, di mana kalau di area ini tuh nggak bisa. Kalau bisnis nggak dijalanin seperti ini tuh nggak akan maju. Well, saya bisa bilang, untuk orang-orang yang bilang kayak gitu, saya nggak perlu sampai semaju itu kok. Saya percaya Tuhan saya ini, Tuhan saya, Bapa saya yang punya alam semesta. Walaupun bisnis saya nggak sebesar itu, walaupun karir saya nggak setinggi itu, dia punya cara untuk tetap memastikan keluarga saya, diri saya itu masih bisa makan, di mana saya masih bisa berfungsi, ngelakuin sesuatu yang akan bawa berkat. Nggak bisa relasi ini, kalau untuk ini nggak bisa. Kalau kita mau terus cari alasan untuk berkompromi, kompromi itu akan selalu ada. Itulah momen di mana manusia lama kita akan bangkit, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau punya damai sejahtera, sukacita yang sejati, kalau kita mau menemukan siapa diri kita di mata Tuhan, keep doing the right thing. Terlepas dari situasinya seperti apa, kebenaran firman itu ya tetap tidak dipengaruhi oleh kondisi negara, kondisi bisnis, kondisi relasi, kondisi keluarga, kondisi kesehatan. Semua bisa berubah-ubah, tapi semua akan berlalu. Tuhan bilang, firman-Nya nggak akan berlalu. Kalau gitu untuk apa saya pegang yang akan berlalu? Saya pegang yang nggak akan berlalu. Firman Tuhan ini nggak berubah. Inilah yang harus jadi dasar penuntun hidup kita. Setelah kita menemukan berelasi sama Tuhan, banyak orang akhirnya nggak optimal, nggak maksimal, karena ketika kembali ke kehidupan nyata, dia nggak keep doing the right thing. Akhirnya, sometimes doing the right thing, sometimes doing the wrong thing. Tergantung situasi. Situasional, hidupnya situasional, tapi minta Tuhan menyertai secara permanen. Nah, ini gimana ceritanya Bapak Ibu Saudara? Keep doing the right thing. Seperti Yohanes Pembaptis, bahkan kalau kita baca sampai ke akhir hidupnya, dia bahkan sampai harus masuk penjara karena dia melakukan peran dia untuk memberikan pesan pertobatan. Raja aja dia tegur, dia sampai masuk penjara dan bahkan akhirnya dipenggal. Tapi dia tetap keep doing the right thing, mengakhiri pertandingan dengan baik. Saya akan tutup dengan satu ayat, Kolose 3 ayat 8 sampai 10. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang, inilah kata utamanya, terus-menerus diperbaharui, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya, seperti yang sudah Ko David bahas minggu lalu. Seperti pertobatan, berproses bersama Tuhan menjadi manusia baru adalah proses yang kontinu. Kita nggak bisa hanya satu hari ke gereja atau satu hari habiskan untuk berdoa dan seharian baca Alkitab, lalu berharap hidup kita akan berubah saat itu juga. Kita perlu yang namanya setiap hari diproses sama Tuhan, diperbaharui. Saudara-saudariku yang terkasih, minggu lalu saya baru kehilangan nenek saya. Meninggal karena penyakit COVID-19. Dan mungkin ada juga Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami seperti apa yang saya rasakan, atau mungkin Anda sedang sakit, Anda takut kapan mungkin saya akan dipanggil Tuhan sebentar lagi. Tapi yang menginspirasi yang luar biasa dari kehidupan nenek saya ini adalah ketika dia sehat, mama saya cerita. Nenek saya suka bilang, aduh saya mah suka doa. Karena nenek saya kan Sunda banget ngomongnya. Tuhan Yesus, kapan saya dipanggil Tuhan? Udah pengen ketemu sama Tuhan Yesus. Oma saya ini udah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dia sering doa begitu, bukan karena dia udah bosen hidup di dunia atau karena dia ngerasa hidup di dunia ini gak nyaman. Dia bisa membesarkan 9 orang anak yang sampai sekarang, sebelum pandemi terjadi, 1 bulan sekali kita tuh selalu sekeluarga besar tuh silaturahmi, berkumpul. Bukan hanya ketika Sincian, Natal, atau Paskah, sebulan sekali semua berkumpul. Semuanya rukun, dekat, dan saling support. Dan dia ketika dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia nggak berhenti-berhentinya berdoa untuk anak-anaknya. Bahkan setiap cucunya, dia kasih kalung salib emas. Setiap cucu diberi kalung salib emas. Supaya ingat sama Tuhan Yesus, kata beliau. Jadi emak saya waktu itu dalam keadaan sehat pun dia berkata, Tuhan, kapan saya pulang? Karena dia tahu hidup dia itu sudah penuh, sudah berbuah. Dia sudah menjalankan misinya dari Tuhan.
Dan walaupun sempat tersesat, om tante saya sempat banyak menjalani hidup bisnis yang gak berkenan di mata Tuhan, satu persatu diubahkan. Bahkan kemarin tuh kita waktu rumah sakit pun berdoa bersama. Bahkan ketika kita misa requiem secara online, itu semua anak cucu, semua tante om tuh hadir misa secara online, sampai romonya pun terharu ngelihat betapa banyak. Jadi sampai romonya bisa bilang, saya nggak kenal ibu ini secara pribadi, tapi saya tahu dalam hidupnya ada kasih Kristus. Karena ada begitu banyak orang yang mau misa mendoakan dia mencari Tuhan di dalam duka citanya. Oma saya sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Saya sedih karena ditinggal, tapi saya tahu perpisahan ini cuma sementara. Saya percaya suatu hari saya akan ketemu sama dia. Ini menginspirasi saya untuk terus berjalan bersama Tuhan. Supaya nanti kalau ketemu Oma di surga, saya bisa cerita, hidup saya di dunia ini penuh loh, kayak Oma loh. Karena dia bisa sampai melihat cicitnya, melihat cucunya. Dan ya dia ngomong kayak gitu bukan karena sedih. Tuhan Yesus, kapan saya dijemput ya? Udah pengen ketemu Tuhan. Hidup saya udah penuh, sudah mengakhiri pertandingan dengan baik seperti Rasul Paulus. Dan itulah cara kita memandang anak Tuhan, orang-orang percaya. Kematian, inilah perpindahan dari dunia ini ke momen di mana kita bisa berjumpa sama Tuhan Yesus muka dengan muka. Kalau kita punya pola pikir seperti itu yang meresap dalam hati kita, shalom, damai sejahtera, sukacita itu akan selalu ada dalam hati kita. Tapi sebelum kematian itu datang, kita akan menjalani hidup sesuai dengan panggilan yang Tuhan sediakan. Menjalani hidup secara penuh, di mana kita bisa jadi berkat dan inspirasi, bukan batu sandungan. Dan itulah pesan Tuhan hari ini. Maukah kita ke padang gurun, melepaskan hal-hal apalagi yang sifatnya dosa, dan datang pada Tuhan, menyerahkan setiap kelemahan kita, dan menjalani hidup dalam ketaatan. Saya berdoa bagi setiap dari saudara yang tahu saat ini Roh Kudus sedang mengetuk hati Anda. Bukalah hatimu, engkau akan lihat bagaimana Tuhan memanggil engkau setiap harinya untuk datang pada Dia. Dan kalau kita taat, kita akan lihat bagaimana Tuhan bisa mengubahkan hidup kita. Jadi seperti seorang Yohanes Pembaptis, membawa pesan pertobatan, membawa inspirasi dan pengharapan di tengah masa yang sulit ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih kalau kami boleh disadarkan betapa Engkau mengasihi kami, dan Engkau punya rencana yang luar biasa bagi setiap kami. Curahkan rahmat-Mu Tuhan saat ini juga. Roh Kudus, bekerjalah, ketuklah hati setiap anak-anak Tuhan yang sedang menyaksikan tayangan ini. Biar kami semua boleh datang setiap harinya dengan hati yang bersyukur. Biar kami boleh semakin mengenali diri kami, menyerahkan setiap kelemahan kami. Bukan lagi untuk membenarkan diri melakukan dosa, tapi untuk diubah, ditransformasi sedemikian rupa, dipakai untuk semakin dekat pada Engkau, semakin untuk biar rencana-Mu boleh digenapi dalam kehidupan kami. Berikan kami ketaatan itu Tuhan, karena kami percaya Kau mau melihat setiap anak-anak-Mu yang ada di sini mengakhiri pertandingan dengan baik seperti Rasul Paulus, di mana kami bisa bertemu Engkau muka dengan muka dan mendengar Engkau berkata, "Well done, anak-anakku, masuklah dalam kerajaan-Ku." Terima kasih Tuhan untuk Visit Home hari ini. Biar kasih-Mu terus memenuhi hati kami dan memampukan kami jadi pribadi yang meninggalkan manusia lama kami dan hidup sebagai manusia baru, berjalan dalam kemenangan yang telah Kau sediakan bagi kami. Dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat dan Pengantara kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari buka hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan.